Shalom Tiberias. Boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa kembali dengan setiap jemaat Tuhan. Senang setiap kami bisa kembali melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sama-sama kita percaya kita tutup bulan ini penuh dengan sukacita pengharapan sama Tuhan Yesus. Kita tutup bulan ini kita percaya ada berkat mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Yang percaya kita tutup bulan Juli penuh dengan sukacita dari Tuhan. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita akan memulai ibadah kita di pagi siang hari ini jemaat Tuhan. Kembali tundukkan hati di hadapan Tuhan. Sikapkan diri kita dalam sikap penyembah Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang selalu baik di setiap musim hidup kami. Tuhan yang selalu ada di setiap langkah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kembali Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh sama-sama datang beribadah di rumah Tuhan. Datang setiap kami memuji menyembah nama Tuhan Yesus di tempat ini. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Oleh karenanya Tuhan, di pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk kami persembahkan hidup kami. Untuk jadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan bagi nama Tuhan Yesus. Biarlah hadirat Tuhan dinyatakan dan kami percaya saat hadirat Tuhan kami rasakan ada mujizat Tuhan, ada sesuatu yang besar terjadi atas setiap hidup kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai nanti akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Nyatakan urapan-Mu, nyatakan kuasa-Mu di tempat ini, di bumi sama seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur yang siap menyembah Tuhan. Sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama jemaat, angkat suara kita bernyanyi sama-sama. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, kau limpahkan kebaikanmu, ubahkan hidupku. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku, damai-Mu yang segarkan jiwaku. Tutup matamu sama-sama umat Tuhan. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Boleh kasih tepuk tangan hormat kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Mari lebih lagi serukan nama Tuhan Yesus dari dasar hatimu. Kita bernyanyi, kita tinggikan Tuhan Yesus sama-sama. Gereja Tiberias pagi hari ini. Ku berseru kepadamu, ku panggil namamu, Kau limpahkan kebaikannya. Tuhan limpahkan bagi setiap kebaikan-Mu, mengubahkan hidupku. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku, damai-Mu yang terima kasih Tuhan segarkan jiwa.
muliakan Tuhan sama-sama. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus. Agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Mulia Kau Tuhan, Sambil angkat tangan berdua-dua umat Tuhan, Engkau kudus, kita muliakan. kudus. Agung Kau Yesus, Kau suci, Kau suci, bebaskan rohmu, tinggikan, suci. muliakan. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, Dengan bangga katakan, kudus. Agung Kau Yesus, Engkau suci. sambil bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu, mulia. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus. Agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur untuk damai-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau yang suci. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang muliakan Engkau Yesus yang mulia, yang suci, yang biarlah hadirat-Mu dinyatakan dengan kami bagi siang hari ini Bapa. Terima kasih Berseru kepadamu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Damai-Mu yang segarkan jiwaku. Angkat tinggi tanganmu. Kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Damai-Mu yang segarkan jiwaku. Angkat tanganmu, bersyukur buat kasih-Nya Tuhan. Kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Damai-Mu damai-Mu yang segarkan jiwa. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang mendamaikan setiap kami Bapa. Katakan, Kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Damai-Mu yang segarkan jiwaku.
berdua-dua, bebaskan rohmu. Mulia, Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepalamu bagi nama Tuhan Yesus. Allah yang mulia. Mari menyembah Tuhan Yesus. Mari tinggikan doa pemasmur baginya Tuhan yang layak, Tuhan yang layak disembah selamanya. Ya layak, ya layak dipuji, disembah, diagungkan. Hanya Kau layak dipuji Tuhan. Mari rasakan kuasa Roh Kudus bekerja atas hidupmu bagi siang hari ini. Jamah kami melawan setiap hari. Terima kasih. Setiap lutut bertelut menyembah Tuhan. Setiap lidah mengaku Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidup kami. Biarkan setiap jiwa datang menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang layak disembah. Mari angkat tinggi kedua tanganmu sama-sama jemaat Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu, bawa syukurmu, bawa sembahmu di hadapan Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak terima setiap sembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Engkau layak Tuhan, layaklah Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau layak, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau layak kudus, layak disembah. Mari gereja di Berias, Kelapa Nias yang live streaming, angkat tanganmu. Layakkah, layaklah segala bangsa
bawa sembahmu sama-sama. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah kita. Mari sama-sama. Oh, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. you are worthy. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah, layak disembah. Layak disembah. Kasih kemuliaan, sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah kita yang layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang indah, Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Kami mau nyatakan sampai selama-lamanya Tuhan. Biarlah hanya Tuhan Yesus yang jadi juru selamat kami. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus yang beracara dalam hidup kami. Bahkan seumur hidup kami sampai selama-lamanya juga Tuhan Yesus yang selalu kami sembah. Ini setiap sembah kami Bapa. Kami siapkan hati kami lebih lagi untuk kami datang bersyukur, memuji nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang diberkati, yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk muji Tuhan lebih lagi. Amin. Kita tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Salam ke kanan kirimu, katakan Yesus dahsyat buat kita. Haleluya. Hey. Go. Sama-sama satu suara dalam pujian kau. Pandang dari gereja mana asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Pandang dari suku mana asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan ke kanan kirimu sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Go! Kita pandang dari suku mana asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Sama-sama semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali.
apa satu menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam saudara sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Yeah, yeah. Selamat meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Firman Tuhan, pelita bagi kaki kita, terang bagi setiap jalan kita, amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan bersama Tuhan. Kita terbang dalam naungan sayapnya Tuhan, haleluya. Salah-salah, Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Sama-sama. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey, hey, yeah, yeah, yeah. Haleluya. Sekali lagi nyatakan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Nantikan-Mu, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sama-sama. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan. Sama-sama. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Go! Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita benar meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, Allah yang punya kerajaan surga, yang rela mati bagi setiap kita, yang rela bangkit bagi setiap kita karena Dia baik buat kita, Dia yang mengasihi kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Dia baik bagiku, Dia baik bagimu. Haleluya. Haleluya. Sama-sama, go. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Dikalahkan hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus yang ada dalam setiap kita, amin. Haleluya. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah yang jadi kekuatan kita, amin. Haleluya. Dan penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good. He's so good to you. He's so good to me. Come on. Jesus, He's so good to you. And katakan ke kanan kiri bersama-sama. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Come on. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Sekali lagi jalan, wow. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you. He's so good to you and me. Haleluya. Yesus Tuhan yang terlalu baik dalam hidup kita, amin. Bapak saudara, puji Tuhan, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka sebelum lebih lagi kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sina yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan.
Tuhan tertarik dengan hatinya manusia karena Tuhan Yesus tahu kedalaman hati setiap orang. Mereka yang senantiasa menjaga hati akan memiliki energi untuk menjalani masa-masa sulit. Jadi, kesadaran apa yang harus kita miliki? Miliki hati yang menyadari bahwa waktu bersama Tuhan adalah penting. Sama halnya dengan mengatur keuangan, waktu pun demikian. Bahwa menjaga hubungan dengan Tuhan harus diprioritaskan. Tanpa hubungan dekat dengan Tuhan, kita akan kering. Mengapa menjaga hubungan dengan Tuhan begitu sulit dibandingkan dengan hobi yang biasa kita lakukan? Karena hati kita yang tidak terpikat dengan Tuhan Yesus. Ambil keputusan untuk intim hubungan dengan Tuhan Yesus, maka kita akan sukacita pada saat kita menyembah dan berdoa secara pribadi. Memiliki kesadaran bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Hanya Dia Yesus yang bisa mengenyangkan bagian terdalam hidup kita. Segala pencapaian dunia bersifat sementara, tetapi kepenuhan rohani dari Yesus Kristus bersifat kekal. Yesus bukan sekedar memberi berkat, tapi Dia Yesus adalah berkat itu sendiri. Sama seperti tubuh membutuh makanan, roh kita butuh Yesus setiap hari. Jadi ketika kita lelah secara rohani atau emosional, datanglah kepada Yesus terlebih dahulu, bukan kepada yang lain. Inilah inti kehidupan sejati. Kita bergantung kepada Tuhan Yesus sebagai sumber hikmat, sumber arah, dan sumber tujuan. Miliki kesadaran bahwa kita diminta untuk hidup seperti Yesus hidup. Yesus tidak hanya mengajar mereka, tapi juga memberikan contoh dan teladan. Hidup melayani, bukan dilayani. Hidup mengasihi dan hidup mengampuni. Kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Melakukan yang diajar Yesus melalui Alkitab dan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, video selengkap dari khotbah Ibu Gembala yang terkasih Pendeta dari Pak Reji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan saya akan bacakan suara Gembala Sinar pada hari 26 Juli 2026 dengan tema Cara Tuhan Menilai Seseorang Berbeda dengan Penilaian Manusia. Yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh hidup kami, Engkau mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berbaring, semuanya Engkau ketahui ya Tuhan. Urapi kami semua agar kami semua hidup dalam pertobatan dan kudusan. Kami berjuang untuk tidak jatuh dosa, agar kami semua layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, mengapa penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian manusia? Karena Tuhan lebih melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7, 11 sampai 13, Amsal 4 ayat 23 dan Lukas 6 ayat 45. Allah melihat hati dan hati adalah penentu kehidupan. Hati berkaitan dengan moralitas dan kehidupan rohani manusia. Alkitab menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan mengalir dari dalam hati kita. Hati adalah inti atau esensi dari jati diri kita. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk menguatkan mereka yang hatinya berkomitmen kepada Allah. 2 Tawari 16 ayat 9a. Ketika Allah melihat hati kita, Allah melihat kesetiaan kita, karakter sejati kita, dan nilai dari diri kita. Jaga hati kita sesuai firman agar kita selalu berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan melihat kerendahan hati kita. Yesaya 57 ayat 15, Mazmur 34 ayat 19 sampai 20, Amsal 22 ayat 4. Hanya bagi orang-orang yang rendah hati dan bertobat, Tuhan datang dengan janji yang indah. Dia Allah yang tinggal di tempat tinggi dan di tempat kudus akan diam dengan orang-orang yang rendah hati. Lawan kata dari kerendahan hati adalah kesombongan. Orang yang sombong adalah lawan dari Allah. Allah mau memakai orang yang rendah hati, sebagaimana telah diteladani oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, karena Tuhan mau kita percaya penuh kepada kehendak Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, Roma 12 ayat 2. Percaya penuh kepada kehendak Allah dan melakukan kehendaknya berarti kita merenungkan firman Tuhan dan melakukan apa yang telah difirmankan oleh Allah. Kita orang percaya yang kesukanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan dapat mengenali apa yang menjadi kehendaknya. Tuhan berkenan kepada orang yang berjalan dalam kehendaknya. Sebaliknya, orang yang tidak mengerti kehendak Allah, dia punya potensi akan terhilang. 1 Yohanes 2 ayat 17. Doa penutup, Engkau mendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga.
Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau sungguh-sungguh hidup dalam Kau sepenuh-penuhnya, dan kami mau selalu hidup dalam pertobatan setiap hari dan hidup dalam kekudusan. Dan biarlah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, itu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh gembala yang kita terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang bertahta di kerajaan sorga. Kami bersyukur atas kasih Tuhan yang melayakkan kami, atas anugerah Tuhan hari ini, sehingga kami bisa bersekutu dengan-Mu Tuhan Yesus pada hari pribadi, lepas pribadi. Tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah, berlipat gagah dalam hidup kami. Ajar kami senantiasa untuk menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati gembala yang kami terkasih, Bu Pendeta Darneti Pariaji, dalam pelayanan Tuhan penuh kuasa, penuh mujizat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk ditaburi benih kebenaran firman pada pagi hari dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhanku, bila ku terpesona melihat ciptaan-Mu semua, ku saksikan bintang guru angkasa, tanda kebesaran-Mu di dunia. Kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul beribadah pagi hari ini. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu, anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan penuhi roh, jiwa, dan tubuh anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu, anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang terlebih dahulu bekerja dalam pemberitaan firman ini, Engkau yang terlebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman yang berjudul miliki iman yang kuat, percaya bahwa Yesus adalah sumber pemulihan kita. Miliki iman yang kuat, percaya bahwa Yesus adalah sumber pemulihan kita.
Kita lihat di firman Tuhan di Yeremia 30 ayat 17, Allah katakan, "Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu." Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Ketika hidup manusia berada dalam kesusahan, kehancuran, dan tidak ada seorang pun yang menolongnya, firman Tuhan mengingatkan bahwa di dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam Allah masih ada pengharapan. Hidup kita ini berasal daripada Allah, dan Allah akan terus memelihara kita. Di dalam Dia, di dalam Allah ada pemulihan hidup, saudara sekalian. Kita jangan putus asa. Firman Tuhan memberikan penguatan dan harapan bagi kita bahwa Dia Yesus akan memulihkan hidup kita. Misal sedang alami sakit yang belum sembuh, percaya dan yakinlah Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita. Camkanlah apa yang dikatakan Tuhan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, di Yeremia 30 ayat 17. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa-sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Arahkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Juga firman Tuhan di Markus 10 ayat 46-52. Ini tentang Bartimeus ya saudara sekalian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Seorang pria buta yang mengalami pemulihan yang luar biasa melalui imannya kepada Yesus. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita harus percaya, percayalah Dia menyertai kita. Dia ada di dalam kita, Dia menuntun kita, Dia Allah Immanuel yang menyertai kita, saudara sekalian ya. Kita lihat kisah Bartimeus dan melihat bagaimana iman yang kuat dapat membawa pemulihan dalam hidup kita. Jadi iman yang bagaimana yang mampu memulihkan keadaan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, iman yang bagaimana yang mampu memulihkan keadaan kita? Ya, pertama adalah miliki iman yang terus bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Pertama adalah miliki iman yang terus bertumbuh karena mendengar firman Tuhan ya saudara sekalian ya. Di Markus 10 ayat 46 sampai 47 ya, ini kita pagi ini membahas kisahnya Bartimeus ya saudara sekalian. Kita ambil poin-poinnya ini apa namanya iman ini melalui imannya Bartimeus ya saudara. Markus 10 ayat 46 sampai 47. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Marilah kita terus berusaha mendengar firman Tuhan, saudara sekalian. Tanpa mau mendengarkan firman Tuhan, kita tidak dapat beriman kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ini Bartimeus mendengar bahwa Yesus akan lewat.
Dia sudah mendengar tentang Yesus. Nah, itulah kita penting untuk mendengar firman Tuhan, ya saudara sekalian. Tanpa kita mau mendengar firman Tuhan, kita tidak dapat beriman kepada Tuhan kan. Bartimeus karena mendengar siapa Yesus, dia beriman saudara sekalian. Mendengar firman Tuhan, kita ini sekarang mendengar firman Tuhan, maka kita akan punya iman yang keras. Bartimeus punya iman yang kuat. Bartimeus mendengar Yesus, dia timbul imannya. Nah, itulah kita tidak dapat beriman tanpa firman Tuhan saudara sekalian. Di Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini menjelaskan bahwa iman timbul dari mendengarkan firman Kristus. Bartimeus saat itu mendengar tentang Yesus, maka bangkitlah imannya saudara sekalian. Di Markus 10 ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, keadaan Bartimeus saat itu sangat sulit, yaitu buta sejak lahir. Namun ketika mendengar bahwa Yesus hendak lewat, maka ia pun bertindak dengan imannya. Bartimeus yang hidup dalam gelap atau buta dan di dalam keterbatasan, tetapi ketika mendengar bahwa Yesus sedang lewat, Bartimeus berteriak, anak Daud kasihanilah aku. Bartimeus memiliki iman yang tidak tergoyahkan dan yakin Yesus bisa memulihkannya atau membuatnya sembuh ya saudara. Sesungguhnya memiliki iman yang bertumbuh terjadi berdasarkan pengalaman yang benar akan Allah, bukan menurut pikiran dan pengertian kita sendiri. Untuk menghasilkan iman dan karakter yang dewasa, iman yang dewasa, karakter yang dewasa, benih firman itu harus bertumbuh di dalam pimpinan Tuhan Yesus sendiri melalui Roh Kudus-Nya ya saudara sekalian. Di Ibrani 12 ayat 2a dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan di dalam Roh Kudus, kita akan mengalami firman atau janji-janji Allah yang sangat berharga, supaya kita dapat luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Jadi hal yang pertama untuk memiliki iman yang kuat, percaya bahwa Yesus adalah sumber pemulihan kita. Satu, miliki iman yang terus bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Memiliki iman yang terus bertumbuh karena mendengar firman Tuhan, saudara sekalian. Otomatis membaca, merenungkannya siang dan malam. Ada di kepala kita semua itu firman Tuhan, saudara sekalian. Maka itu kita hendaknya membaca. Sekarang membaca ya. Sekarang di handphone itu ada aplikasi Bible, saudara sekalian. Itu sangat memudahkan kita sekali, saudara sekalian. Nah, kemudian untuk memiliki iman yang kuat, percaya bahwa Yesus adalah sumber pemulihan kita adalah kedua, miliki iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah. Miliki iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah, ya saudara sekalian. Markus 10 ayat 49, saudara sekalian. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Bartimeus memiliki iman yang membuat ia bangkit dan ia tidak mau menyerah kepada keadaan. Bartimeus tidak mau menyerah kepada persoalannya yang berat. Di Markus 4:8 dikatakan, Markus 10 ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Bartimeus tidak mau diam ya, meskipun dihalangi orang ya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Imannya bangkit, saudara sekalian, imannya terus bangkit. Di Markus 10 ayat 48 menjelaskan bahwa Bartimeus tidak mau kalah dengan persoalannya dan rintangan yang dihadapinya. Juga di Markus 10 ayat 49 menjelaskan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan orang yang beriman kepadanya. Ya, Markus 10 ayat 49 katakan, lalu Yesus berhenti. Nah, Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan orang yang beriman kepadanya, saudara sekalian. Tuhan Yesus akan mendengarnya ya, menjawabnya, dan ya kita lihat ini Markus 10 ayat 49, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah,
ia memanggil engkau, saudara sekalian. Nah, ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan orang yang beriman kepada Dia. Dan untuk sesuatu pemulihan, kita perlu mengubah pusat perhatian kita, yaitu bukan kepada diri kita sendiri dan masalah kita sendiri, tetapi kita pusatkan kepada Tuhan Yesus. Setiap orang pasti pernah menghadapi krisis dalam hidup. Entah itu krisis rohani, krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis kepercayaan diri, dan banyak lagi. Tapi itu semua kita tolak dalam nama Tuhan Yesus ya. Kita ada wibawa ilahi, kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita diberkati. Dan kalau kita hidup sebagai pelaku firman dan hidup dalam kekudusan Allah, kita percaya, saudara sekalian, kita akan berkemenangan atas krisis. Kita akan berkemenangan atas kesulitan ya. Kita tolak dalam nama Yesus setiap krisis-krisis ya, atau kesulitan-kesulitan. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi pada saat kesulitan menimpa seseorang. Pertama, dia akan menyerah, terpuruk dan menyalahkan orang lain. Yang kedua, dia bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat seperti Bartimeus tadi ya saudara sekalian. Dia bangkit dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita tentu ingin menjadi pribadi yang sosok kedua tadi, yang bangkit, yaitu bangkit ya. Mari kita sebagai orang Kristen punya mental yang lebih kuat dari orang dunia. Tuhan Yesus berkata di Matius 16 ayat 24-27, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan Yesus akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Mari miliki iman yang selalu bangkit. Jangan pasrah dengan keadaan. Iman kepada Yesus yang sanggup menolong dan pulihkan kita. Tuhan Yesus akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kita memiliki iman yang kuat, iman yang selalu bangkit, Tuhan Yesus balaskan saudara sekalian. Seperti tadi Bartimeus, dia berteriak memanggil Yesus, dihalang-halangi, malah dia lebih berteriak lagi Bartimeus. Nah, Tuhan Yesus menengoknya. Tuhan Yesus memanggilnya, ya saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian. Kita punya iman kepada Yesus yang sanggup menolong dan pulihkan kita. Punya iman itu ya saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, miliki iman yang kuat, percaya bahwa Yesus adalah sumber pemulihan kita. Kita miliki iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah. Dan kemudian yang ketiga, untuk miliki iman yang kuat, percaya bahwa Yesus adalah sumber pemulihan kita. Kita tiga, miliki iman bermental menang. Miliki iman bermental menang, ya saudara sekalian. Di Markus 10 ayat 50-51, ini masih Bartimeus ya, keadaannya Bartimeus sesudah dipanggil Yesus, saudara sekalian. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia tidak minta macam-macam. Dia minta supaya dia melihat, dia pulih kembali, bisa melihat. Iman yang memulihkan adalah iman yang bermental menang. Mampu meninggalkan statusnya yang kalah atau yang sulit, yang tertinggal dan yang suka menyerah. Bartimeus mempunyai iman yang menang. Ia meninggalkan statusnya sebagai pengemis yang buta. Dia datang kepada Tuhan Yesus sang pengubah ya, sang pengubah keadaan. Yang Bartimeus percaya dapat mengubahkan dan memulihkan hidupnya dari yang lama. Permohonannya kepada Yesus ialah pemulihan. Dia tidak minta uang, dia tidak minta harta, saudara sekalian. Di Markus 10 ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya, dalam perjalanan Yesus. Jadi dia mengikuti Yesus, dia jadi murid Yesus ya saudara sekalian. Pada saat itu juga melihatlah ia,
lalu ia mengikuti Yesus, saudara sekalian. Ya, permohonannya pulih, matanya bisa melihat. Bartimius mengalami pemulihan karena dia punya iman yang mau bangkit dan dia menang, ya saudara sekalian. Maka kita harus punya iman yang kuat, yang besar, ya, yang selalu bangkit, jangan lemah, saudara, jangan turun. Kita percaya saja. Memang kadang-kadang keadaan yang ada di depan mata kita membuat kita berpikir, aduh gimana ya, bisa nggak ya, gitu. Tetapi kita harus selalu bangkitkan, dan punya mental juga, iman yang menang, ya saudara sekalian. Setelah mendapatkan pemulihan, Bartimius tidak hanya sembuh secara fisik, tetapi juga secara rohani. Ya, Bartimius jadi pengikut Yesus dan mengikuti perjalanannya Yesus. Bartimius menyadari bahwa imannya yang kuat telah membawa pemulihan dalam hidupnya, dan dia hidup dalam pengucapan syukur dan dalam ketaatan kepada Yesus. Nah, kita tidak menyerah ketika keadaan sulit. Kita harus percaya dengan tulus bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh yang memiliki kuasa untuk memulihkan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Yesus adalah sumber pemulihan kita, dan ikutilah Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur, saudara sekalian. Nah, jadi hal yang ketiga, miliki iman yang kuat adalah percaya bahwa Yesus adalah sumber pemulihan kita. Miliki iman bermental menang, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, miliki iman yang kuat, percaya bahwa Yesus sumber pemulihan kita. Ya, kita miliki iman yang terus bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Firman Kristus mampu membangkitkan iman untuk kita dapat bertindak dan terus bertumbuh jika kita terus percaya, bertumbuh dalam pimpinan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya, saudara sekalian. Kemudian kita miliki iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah. Jangan pasrah dengan keadaan, tapi ubah pusat perhatian kita, bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada firman Tuhan Yesus dan kepada Tuhan Yesus pribadi, karena Tuhan Yesus sanggup menolong dan pulihkan kita dari setiap kesulitan hidup. Dan yang ketiga, miliki iman yang bermental menang. Iman yang mau bangkit dan menang adalah yang menanggalkan keadaan diri dan kita datang kepada Yesus, maka pemulihan akan terjadi dalam segala aspek kehidupan kita, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara rohani. Nah, itulah saudara sekalian, kita harus miliki iman yang kuat, percaya bahwa Yesus adalah sumber pemulihan kita, saudara. Ya, itulah, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Ya, saudara sekalian, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Allah itu sendiri yang turun ke dunia menjadi manusia, ya, menyelamatkan kita, menebus dosa kita, mengampuni dosa kita, saudara sekalian. Bahkan menyembuhkan kita, saudara sekalian, memulihkan kita, saudara. Ya, darahnya yang mahal itu dia sudah tumpahkan sebagai korban untuk keselamatan kita. Nah, inti dari kekristenan adalah kasih juga korban, saudara sekalian. Jadi ya, kita juga sebagai anak Tuhan, kita mau berkorban untuk orang sekeliling kita. Seorang suami berkorban untuk istrinya, istrinya berkorban untuk suaminya, suami istri masing-masing bapak dan ibu itu berkorban untuk anak-anaknya, saudara sekalian. Nah, saudara melihat kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Kita dalam hidup ini berjuang untuk masuk pintu yang sempit, itu artinya berjuang menjadi anak Tuhan Yesus. Ya, untuk kelak masuk ke sorga, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan. Jangan sampai kita binasa. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, lautan api, saudara sekalian. Ya, dan kita selalu memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan Yesus menghendaki bahwa kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya, saudara sekalian. Janji Tuhan Yesus, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam kita, hal yang spektakuler, yang luar biasa, spiritual, mujizat terjadi melalui diri kita, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, ya, Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh? Kata Tuhan Yesus kepada Petrus, kamu akan memerintah bersama dengan aku, dibalas 100 kali lipat dan hidup kekal, saudara sekalian.
Dan Tuhan Yesus juga katakan, barang siapa menang ya, kita diminta dalam hidup ini selalu berkemenangan. Saudara sekalian, karena Tuhan Yesus juga sudah menang ya, di atas kayu salib, menang, bangkit dari kubur, saudara, dari kematiannya, saudara sekalian. Nah, Tuhan Yesus menang, kita juga harus menang. Kita dalam di dunia ini menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, menang atas masalah, saudara. Nah, itulah saudara sekalian. Nah, kita dalam hidup ini juga berjaga-jaga dan waspada, selalu bertobat, tiap hari bertobat, tiada hari tanpa pertobatan, dan selalu siap sedia untuk tidak jatuh dalam dosa dan salah, dan siap sedia. Karena Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan, saudara sekalian. Kita berjaga-jaga dan waspada selalu, saudara sekalian ya. Itulah saudara sekalian, mari kita juga menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca. Kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga, saudara sekalian. Marilah kita semua mengikuti amanat agung Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus menghendaki kita pergi sampai ke ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah kepada mereka apapun yang aku ajarkan kepadamu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman, saudara sekalian. Nah, marilah kita dalam hidup ini, kita miliki iman yang kuat. Percaya bahwa Yesus adalah sumber pemulihan kita. Yang pertama, yaitu miliki iman yang terus bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Yang kedua, miliki iman yang selalu bangkit dan yang tidak mau menyerah, saudara sekalian. Dan yang ketiga, miliki iman yang bermental menang, saudara sekalian. Nah, demikianlah saudara sekalian firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kita semua, saudara sekalian, mau memuliakan Tuhan Yesus ya seumur hidup kita dan menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup di dalam kekudusan ya, dalam kesucian, saudara sekalian. Dan kita mau jadi garam dan terang dalam hidup ini, saudara sekalian. Ya, sekian firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian dan juga berkat bagi saya sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias Pendeta Elvis Sirait. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji atas firman yang Ibu sampaikan pagi hari ini. Firman yang luar biasa memberkati kami semua. Kami diingatkan untuk tetap beriman, terus beriman dan memiliki iman yang kuat. Sehingga kita percaya bahwa Tuhan sumber pemulihan segalanya. Doa kami untuk Ibu Gembala bersama keluarga selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, dan Tuhan terus pakai menjadi alat yang tangguh sampai Tuhan datang yang kedua kali, agar jemaat Tiberias kita semua menjadi jemaat yang kudus, mempelai yang siap pesta di sorga. Tuhan memberkati Ibu Gembala Sidang. Puji Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, hari ini, pagi ini, Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji mengajar kita tentang miliki iman yang kuat. Percaya bahwa Yesus adalah sumber pemulihan kita. Lalu bagaimana supaya kita memiliki iman yang kuat? Yang pertama, miliki iman yang terus bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Jadi, dengar firman Tuhan, karena dengan dengar firman Tuhan iman kita bertumbuh. Amin. Karena iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman. Jadi semakin saudara dengar firman, semakin iman saudara bertumbuh. Ya, jadi iman itu tidak bertumbuh apa kata orang. Ya, kadang-kala kita hidup ini apa kata orang. Ya, kalau saya ke gereja pakai rok kuning, apa kata Nambur itu ya gitu saudara. Kalau saya ke gereja pakai hak tinggi, apa ya nanti kata pendeta gitu saudara. Nah, kita sering hidup seperti itu. Kalau saya kerja di sini, apa ya kata tetangga saya. Nah, kita sering hidup berdasarkan apa kata orang. Dengar baik, iman saudara tidak bertumbuh berdasarkan perkataan orang. Iman saudara bertumbuh melalui firman yang saudara baca, melalui firman yang saudara dengar. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, tadi Ibu Gembala sampaikan miliki iman yang selalu bangkit atau tidak mau menyerah. Jadi jangan menyerah, terus bangkit. Kenapa kita bangkit? Karena kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Amin. Yang ketiga, miliki iman bermental menang. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau memiliki iman yang kuat. Iman yang bertumbuh. Iman yang punya mental bangkit. Yang mental menang. Amin. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara masih beriman? Masih beriman? Puji Tuhan. Saudara, seberat apapun masalahmu, seberat apapun pergumulanmu, seberat apapun kehidupanmu, sesulit apapun kehidupanmu, tetap beriman. Amin. Kenapa? Karena iman membuat kita terkoneksi
tersambung, terhubung dengan Tuhan, tersambung, terkoneksi, terhubung dengan kerajaan sorga. Jadi selama saudara berjalan dengan iman, melangkah dengan iman, hidup oleh iman, saudara nyambung sama Tuhan. Kalau saudara nyambung sama Tuhan, apa yang saudara perlu Tuhan cukupi. Apa yang saudara butuhkan Tuhan sediakan. Kalau saudara nyambung sama Tuhan, nyambung sama kerajaan sorga, maka saudara akan mengalami perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini tetap beriman. Amin. Terus beriman. Kenapa? Karena perjalanan hidup ini adalah perjalanan iman. Sama-sama bilang bersama saya, perjalanan hidupku adalah perjalanan iman. Amin. Jadi selama saudara menjalani hidup ini dengan iman, selama itu juga saudara akan melihat tangan Tuhan yang hebat menopang hidup saudara. Selama saudara menjalani hidup ini dengan iman, maka perjalanan hidup saudara penuh dengan keajaiban Tuhan. Amin. Saudara mau perjalanan hidup saudara penuh keajaiban Tuhan? Jalani dengan iman. Saudara mau rumah tangga saudara penuh dengan berkat mujizat Tuhan? Amin. Jalani rumah tanggamu dengan iman. Nah, iblis mau kita putus asa. Iblis mau kita berhenti beriman. Hari ini jangan mau diperdaya oleh iblis. Tetap beriman. Amin. Maka sedikit saya mau menambahkan. Lalu bagaimana supaya kita punya iman yang kuat? Kita baca Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 22. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah apa? Mati. Sama-sama bilang bersama saya, ada iman yang mati. Ada iman yang hidup. Iya. Jadi ada iman yang mati, ada iman yang hidup. Maka yang keempat, sedikit saya menambahkan, bagaimana supaya kita memiliki iman yang kuat, bahwa Yesus sumber pemulihan kita. Yang keempat, miliki iman yang hidup. Apa itu iman yang hidup? Iman yang bukan hanya di dalam hati. Kadang-kala kita cuma percaya dalam hati, tapi tidak diperbuat, tidak ditindakkan. Maka kita harus melakukan segala sesuatu dengan iman. Tindakan iman saudara, satu tindakan iman saudara itu bisa merubah hidup saudara. Satu tindakan iman saudara itu bisa merubah masa depan saudara. Satu tindakan iman saudara itu bisa mempengaruhi, berdampak dalam hidup saudara. Jadi satu aja, satu tindakan iman saudara itu sangat mempengaruhi. Kalau satu, apalagi 10, 20, apalagi setiap tindakan iman saudara, maka itu akan mengubah hidup saudara. Amin. Terus kita baca ayat yang ke-22, sama-sama 2-3 ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan apa? Stop. Iman bekerja sama dengan apa? Dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kecemasan? Tidak. Jadi iman itu nggak bisa kerja sama ketakutan. Jadi saudara boleh beriman, tapi selama saudara takut, imannya nggak bekerja. Selama saudara beriman, tapi saudara khawatir, saudara cemas, imannya nggak akan bekerja. Iman akan bekerja ketika saudara beriman dan bertindak. Terus lanjut sama-sama 2-3 ya. Dan oleh perbuatan-perbuatan iman itu menjadi apa? Kapan iman menjadi sempurna? Waktu kita beriman dan bertindak. Amin. Saudara beriman sembuh. Saudara tindakan. Amin. Saudara terima perjamuan, saudara terima minyak urapan. Maka segala sesuatu harus dilakukan dengan iman saudara. Contoh. Ini minyak saudara. Kalau cuma pakai nalar kita, cuma pakai logika kita, ya orang tertawain kita. Apa sih minyak-minyak? Tapi kalau saudara terima dengan iman, minyak yang sederhana ini bisa melakukan perkara yang besar. Maka minyak ini harus didoakan dalam nama Yesus. Maka minyak ini ada kuasa. Dan ini alkitabiah. Kita mengajar sesuatu yang alkitabiah. Perjamuan kudus ini adalah tanda dari Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, tanda dari Tuhan. Kalau kita cuma pakai nalar kita, pakai logika kita, kepintaran kita, kita tersenyum melihat ini. Tapi kalau kita pakai iman, kita percaya darah Yesus telah mengampuni dosa kita.
Saya mau tanya sama saudara-saudara, pernah dosa? Pernah dosa? Ada dosa? Dosa saudara sudah diampuni? Sudah diampuni? Apa tandanya? Tubuh dan darah Yesus. Maka setiap kali saudara terima tubuh dan darah Yesus, ingat, inilah tanda, inilah bukti dosamu sudah diampuni. Saudara sudah diselamatkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka kita tidak bisa hidup hanya dengan nalar kita. Kita tidak bisa hidup hanya dengan akal kita, logika kita. Ada banyak firman Tuhan itu nggak masuk akal. Pendeta nggak masuk akal. Masa Tuhan Yesus bilang kalau pipi kananmu ditampar, beri apa? Bisa ditampar pipi kanan lalu kasih pipi kiri. Papa, tadi kau tampar cuma satu. Coba dulu tampar lagi yang satu lagi. Bisa? Ku jambak juga ini gitu saudara. Nggak bisa. Tapi karena Roh Kudus kita dimampukan. Katakan amin. Yesus bilang apa? Apa yang kau tabur itulah yang kau. Kita maunya nuai tapi nggak pernah nabur saudara. Hari ini taburlah. Kalau engkau tabur, engkau pasti menuai. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka hidup ini nggak bisa hanya pakai nalar, nggak hanya pakai logika. Kita kalau hanya pakai nalar, pakai logika, kepintaran kita stres. Sekarang ini resesi di mana-mana, ekonomi mendelep, semua kesulitan, semua hidup susah. Maka kita nggak hanya pakai logika, kepintaran, nalar kita akan stres, kita akan mentok. Ingat pandemi kemarin saudara, semua orang-orang hebat, semua ilmuwan bingung, kok ada ini gitu saudara. Tapi ternyata apa? Ini mengingatkan kita bahwa dunia ini penuh keterbatasan, dunia ini penuh ketidakpastian. Tapi Tuhan yang kita sembah Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang penuh dengan kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian, di dalam Yesus ada kuasa yang besar. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama bilang bersama saya, di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Jadi di dalam Yesus ada kepastian. Kepastian apa? Yang pertama, kepastian dosamu diampuni. Saudara pernah dosa, semua dosamu sudah diampuni. Enggak nunggu mati. Enggak nunggu mati. Kadang orang saudara nunggu mati baru diampuni. Enggak. Hari ini saudara minta ampun, Tuhan ampuni saudara. Dan tidak ada dosa yang tidak Tuhan ampuni. Semua Yesus berkata di atas kayu salib, tetelestai, it is finished. Sudah apa? Selesai. Jangan ingat lagi dosamu. Di dalam Yesus ada kepastian. Kepastian apa? Kita mati masuk surga. Siapa yang percaya mati masuk surga? Kok setengah tiang, saudara? Siapa yang mati masuk surga? Apa yang membuat saudara yakin? Yesus yang bilang barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup apa? Kekal. Jadi waktu saudara mengembuskan nafas, Yesus akan gandeng saudara. Malaikat akan gandeng. Dan Yesus akan mengaku, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku apa? Berkenan. Maka dibaptis. Yang belum baptis, baptis. Amin. Karena waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku apa? Berkenan. Saudara yang masih mikir-mikir, masih yang debat-debat, apa sih kan kecil udah dibaptis pendeta. Saudara, barang siapa percaya dan dibaptis. Jadi ya yang dibaptis itu percaya dulu. Ya kadang-kadang kan kita kan anak-anak kan ditanya apakah kamu percaya. Anak kecil kan belum bisa ngomong gitu saudara. Jadi yang dibaptis adalah yang apa? Percaya. Yang terakhir kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai 31. Sama-sama 2, 3 ya. Maka mereka telah melintasi apa? Laut Merah, sama seperti melintasi apa? Tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka apa? Terus ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi. Berapa hari? 31. Karena iman, maka Rahab perempuan apa? Sundal tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan apa? Saudara, Ibrani 11 bicara tentang iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Setelah itu ayat 3 sampai seterusnya itu selalu dimulai dengan kata karena iman, karena iman, karena iman. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka menjadi pahlawan iman karena tindakan mereka beriman.
Karena iman Habel, karena iman Nuh bangun bahtera, karena iman Abraham meninggalkan tanahnya Ur Kasdim pergi ke Kanaan, karena iman Musa membawa bangsa Israel, karena iman Ishak, karena iman Yakub, karena iman Yusuf, karena iman yaitu Rahab tadi saudara. Artinya apa saudara? Ternyata ini mengingatkan kita bisa hidup berkemenangan karena iman. Katakan amin. Itu sebabnya hari ini siapapun saudara, berjalanlah dengan iman. Selama saudara berjalan dengan iman, perjalananmu perjalanan yang penuh kemenangan. Perjalananmu perjalanan yang penuh dengan mujizat Tuhan. Amin. Jadi kesimpulannya apa saudara? Teruslah beriman. Iman kita bertumbuh bukan berdasarkan perkataan orang. Iman kita bertumbuh karena kita baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Iman kita bertumbuh bukan karena keadaan tidak pasti, keadaan semakin suram, keadaan gelap saudara. Tapi Tuhan berkuasa atas segalanya, amin. Tuhan berkata saudara, Tuhan itu Allah berkuasa atas langit, atas bumi. Artinya apa? Dia berkuasa atas segalanya. Tuhan berkuasa atas langit, Tuhan berkuasa atas bumi, Tuhan berkuasa atas dunia yang kelihatan, Tuhan juga berkuasa atas dunia yang tidak kelihatan. Jadi tidak ada yang tidak Tuhan kuasai. Tuhan berkuasa, dunia yang gelap ini Tuhan tetap berkuasa. Artinya apa? Jangan takut. Selama kita berserah sama Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, hidup kita pasti kuat, hidup kita pasti berkemenangan. Tuhan memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biar kami semua terus beriman, tetap beriman. Dan kami memiliki iman yang kuat, percaya bahwa Yesus sumber pemulihan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Lebih lagi kita datang sama Tuhan, katakan Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Bernyanyilah bagi Yesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Boleh sekali lagi, angkat tanganmu dua-dua, sama-sama katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
Sambil angkat tangan berdua-dua, mari bernyanyi bagi nama Tuhan Yesus. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa kekuatanmu. Dengan imanmu di hidupku. Kasih tepuk tangan sama-sama yang percaya kuasa Tuhan ajaib atas setiap hidup. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami terima, kami dengar pada siang hari ini Bapak. Kami berdoa bila firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, dengan firman-Mu Tuhan Yesus boleh terpat dalam hati kami, berakar bertumbuh berbuah dengan lebat. Firman Tuhan boleh jadi rema, firman Tuhan boleh jadi pelita bagi setiap langkah kaki kami. Berkati selalu Tuhan Yesus, kembali sidang kami terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama dengan keluarga melayani Tuhan, penuh dengan urapan Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan Yesus nyatakan lewat pelayanan gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia. Juga berkati Bapak Pendeta Elvi Sirait, biarlah Tuhan Yesus kemanapun melangkah melayani Tuhan, Tuhan yang selalu sertai hamba-Mu boleh jadi berkat memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan sorga. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan Yesus yang semakin ditinggikan. Sebentar Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk kami masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Sebelumnya kami membawa korban syukur persembahan kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Ajar kami memberi dengan hati yang tulus, ajar setiap kami memberi dengan hati bersuka cita. Kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan sebab kami bersyukur Tuhan sudah terlebih dahulu kasih yang terbaik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan ini diberkati Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan. Selamat memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai bersama dijalankan, terus kita sembah, terus kita muliakan Tuhan Yesus. Sanjung tinggi nama Tuhan, agungkan Tuhan, muliakan Tuhan Yesus. Oh, the ascended angel bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, mari sama-sama. Oh, the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and then you are all things. You deserve the glory.
sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk persembahan setiap Bapak Ibu Jemaat Tuhan di pagi siang hari. Tiba saatnya sama-sama kita mau siapkan hati kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yesus yang mati bagi setiap. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, kemenangan. Panggil namanya Yesus, Kau telah tebus hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salibmu, dengan salibmu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Sama-sama jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, siapkan hatimu menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Dan darahmu, siapkan hati kita sama-sama umat Tuhan. Kita akan menyatu dengan sangat perjamuan kudus, terima kuasa tubuh darah Tuhan Yesus yang dipimpin oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias ini. Terkasih Ibu Pendeta Darnia Tiparia menyembuhkan sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Matius 26 ayat 26 sampai 28 katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara yang di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya saudara sekalian, kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan hidup kekal, kita akan hidup oleh Yesus, dan minyak dan anggur tidak akan dirusakkan, artinya tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya berarti ya secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari akan semakin mahal, semakin sulit, semakin sukar, semakin susah. Tetapi kita anak-anak Tuhan Yesus yang hidup sebagai pelaku firman-Nya dan hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam kekudusan-Nya, kita selalu akan berkemenangan saudara sekalian. Berkemenangan atas sakit penyakit, berkemenangan atas resesi, dan berkemenangan atas masalah. Kita percaya, kita harus imani itu saudara sekalian. Nah, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama,
yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna sehat, tidak kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah rumah tangga atau yang lain-lain, minta kepada Tuhan Yesus saat ini dan imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Inilah minyak urapan yang kudus, oleskan dalam nama Tuhan Yesus, oleskan pada dahi dan kepada kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan untuk Anda yang sakit, imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan Engkau. Kami tahu Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan selalu menyertai kami. Engkau membimbing kami, menuntun kami, dan kami mohon kepada Engkau Tuhan Yesus, berkenanlah kepada kami semua Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia wibawa ilahi. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam diri jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan juga hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus berkat rohani. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani ya Tuhan Yesus. Mereka selalu sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat Gereja Tiberias Indonesia semua sehat sempurna dan yang sakit sembuh, tidak ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa berikan jemaat Gereja Tiberias Indonesia berkat materi, apa yang diperlukan dalam hidup selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berikan penghasilan lebih dari cukup. Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Dan berikan penghasilan lebih dari cukup. Berikan juga Tuhan Yesus rumah tangga, suami istri di Gereja Tiberias Indonesia dalam kasih mula-mula, cinta yang membara, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi bersama anak-anaknya. Hamba berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Hamba berdoa untuk koordinator, pekerja, asyir, greeter, tim worship, tim media, kids dan Wondergas dan juga choir. Semua dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Pak Anggoro, istri anak semua diberkati. Pak Kiat, Ibu Susan diberkati. Ibu Yeni Surogo diberkati. Ibu Popi dan Pak David diberkati. Ibu Liana, Pak Antoni dan Ibu Teni diberkati Tuhan. Sehat sempurna, panjang umur. Raymond dan juga Lia Pardiman diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta diberkati, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Popi, Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi semua diberkati Tuhan bersama kedua cucunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia, biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya ya Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus Gereja Tiberias Indonesia, sayangi Gereja Tiberias Indonesia menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Pakai jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu pagi hari ini. Kami sungguh diberkati melalui firman Tuhan, sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan yang Ibu pimpin langsung. Kami berdoa untuk Ibu, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, Tuhan singkapkan rahasia kerajaan sorga, dan Tuhan terus pakai Ibu Gembala untuk terus mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami raih janji firman-Mu ya Tuhan, kami yang beribadah, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dan dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Berkati umat-Mu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Esok hari kembali kami bekerja, usaha, apapun yang umat-Mu lakukan diberkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang sekolah, yang kuliah, pandai cerdas diberi masa depan yang indah. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian, saudara Arda bersama istri keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati saudara Vander bersama istri anak keluarga diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Seluruh singer, seluruh pemain musik, anak-anak muda choir, sekolah, kuliah, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Semua pengerja kemuda, pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru Beloved Kids, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system juga koordinator di tempat ini diberkati Tuhan.
Berkatilah Tuhan gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambah-tambahkan hikmat, urapan, wibawa dari sorga, singkapkan pewahyuan-Mu Tuhan, rahasia kerajaan sorga untuk terus mempersiapkan seluruh jemaat Tiberias yang ada minyak dan anggur, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati hamba-Mu Pendeta Argo Pariaji, Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan pakai secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tangan-Mu, arahkan hati-Mu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru seluruh